Ya, kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ingat, kalian bukan kelas 1 lagi, tapi sudah kelas 2. Pelajaran pertama, kita mau belajar tentang apa ya teman? Wow, tentang menghormati orang tua. Oke teman, sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan boleh pertemukan kami kembali dalam pelajaran kali ini. Tuhan, kali ini kami akan belajar mengenai bagaimana cara mengasihi orang tua. Berikan hikmat kepada kami sepanjang pelajaran kali ini, agar kami dapat memahami pelajaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang waktunya kita nyanyi. Yuk, teman-teman boleh mengikuti lagunya. Nanti kita dengarkan sama-sama. Yang bisa boleh ikut sambil nyanyi di rumah ya. Hormati orang tua supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Hormati orang tua supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Sayang kakak dan adik. Nah, itu tadi lagunya. Judulnya apa? Perintah Allah yang ke-5. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menghormati orang tua. Oke, teman-teman, menghormati orang tua itu adalah perintah Tuhan yang dapat kita baca dalam Alkitab. Oke, teman-teman percaya kan di Alkitab pun Tuhan menganjurkan supaya kita harus menghormati orang tua. Nah, yuk kita lihat kitab apa aja. Yang pertama ada Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ada lagi nih teman-teman, di kitab Amsal. Kitab Amsal yang pertama ayat 18 mengatakan, Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ingat, Tuhan sudah memerintahkan kita untuk menghormati kedua orang tua kita dan juga orang yang lebih tua dengan kita ya teman-teman. Nah, menghormati orang tua itu terdapat dalam 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan, apa 10 perintah Tuhan itu? Ya,
Ini dia 10 perintah Tuhan. Nah, 10 perintah Allah kepada semua umat manusia. 10 perintah ini diberikan Allah pada zaman dulu, sudah lama sekali, pada zaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Perintah yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Perintah yang kedua, jangan kamu menyembah patung atau berhala, menyerupai apapun juga. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan kamu membunuh sesamamu manusia. Yang ketujuh, janganlah kamu berzina. Yang kedelapan, janganlah kamu mencuri. Yang kesembilan, janganlah kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, janganlah kamu mengingini apapun juga yang dimiliki sesamamu. Nah, ini adalah 10 perintah Allah kepada semua umat manusia, bukan hanya kepada bangsa Israel. Dan kali ini kita mau belajar tentang perintah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Ke-10 firman yang diberikan Allah kepada orang Israel menjadi pedoman yang harus ditaati oleh seluruh orang Israel. Perintah menghormati orang tua disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel merupakan perintah yang keberapa? Oke, betul sekali, perintah yang kelima. Ya teman-teman, ingat kan tadi 10 perintah Allah? Nah, sekarang kita mau belajar, kenapa sih harus ada 10 perintah Allah? Ya, ingat baik-baik, perintah yang ke-1 sampai dengan yang ke-4 merupakan kewajiban kita kepada Tuhan. Dan perintah yang ke-5 sampai yang ke-10 adalah mengenai kewajiban kita terhadap sesama kita manusia. Jadi, Tuhan sudah tahu apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan dan juga kepada manusia. Semua sama ya, jumlahnya 5 dan 5. Jadi totalnya semua 10. Bangsa Israel menerima ke-10 perintah Allah ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, ke-10 perintah Allah diberikan ketika bangsa Israel berada di Gunung Sinai. Pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka harus berjalan melalui padang gurun. Nah, dari padang gurun yang sangat panas, ketika itu mereka sampai di Gunung Sinai. Disitulah Tuhan memberikan perintahnya kepada bangsa Israel. Yuk kita lihat. Nah, di Gunung Sinai mereka berkemah. Nanti ya teman-teman, mereka tidak tinggal seperti kita saat ini, yang ada rumah enak, ada AC, ada kipas angin, yang nyaman, tidak terkena hujan. Tapi pada saat itu mereka tinggal di padang gurun dengan tenda-tenda atau kemah-kemah yang ada. Nah, di situ Tuhan memberikan perintahnya. Kita bisa lihat ya di sini betapa banyaknya bangsa Israel pada saat itu. Jumlah mereka sangat banyak. Di situ juga banyak anak-anak kecil loh teman-teman. Nah, 10 perintah ditulis oleh Tuhan dalam 2 loh batu dan diberikan kepada Nabi Musa. Ini dia Nabi Musa. Nabi Musa pada saat itu turun dari Gunung Sinai, dia memegang 2 loh batu. Disitulah Tuhan menuliskan 10 perintah kepada umat Israel. Bunda ralat ya, tadi di awal Bunda bilang 5 perintah berhubungan dengan Tuhan dan 5 perintah berhubungan dengan manusia. Ternyata salah loh teman. Ada 4 perintah, perintah yang pertama sampai dengan yang keempat itu berhubungan dengan kewajiban kita kepada Tuhan. Sementara 6 perintah, yaitu perintah yang kelima sampai yang ke-10 berhubungan dengan kewajiban kita terhadap sesama kita manusia. Nah, ketika Nabi Musa telah menerima perintah itu, dan Nabi Musa menyampaikannya kepada bangsa Israel. Nah, teman, dalam perintah yang kelima terdapat kata hormatilah. Nah, teman-teman tahu nggak? Dalam bahasa Ibrani, hormatilah itu adalah kabet, yang berarti berat. Kenapa ya kok berat? Karena orang Israel harus memperlakukan orang tua dengan sangat hormat. Mereka harus
memperlakukan orang tua dengan hati yang berat dan tunduk, taat, dan patuh kepada orang tuanya. Nah, di sini artinya nih, seorang Israel tidak dapat menilai rendah orang tua atau memperlakukannya secara keras, termasuk kita. Kita juga tidak dapat memandang rendah orang tua kita dan memperlakukan mereka secara sembarangan ya teman-teman. Arti ungkapan ayahmu dan ibumu dapat diperluas loh teman-teman. Sehingga bukan hanya termasuk orang tua kita sendiri yang kita sebut sebagai ayah dan ibumu di dalam kitab Keluaran itu, tetapi yang harus kita hormati semua keluarga kita atau orang lain yang lebih tua dari kita. Bisa ya teman-teman, siapapun itu, orang yang lebih tua, kakak, koko, ataupun paman, bibi, om, tante, tetangga kita yang lebih tua, bapak, bunda kita, semua harus kita hormati ya. Nah, semua ini kita bisa mengingatnya kembali dalam bunyi Keluaran 20 ayat 12 ya. Bisa menjadi ayat hafalan favorit loh ini teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kata didikan. Dalam bahasa Ibrani yaitu musar, yang artinya didikan seorang ayah yang tegas untuk mendisiplinkan atau mengkoreksi anaknya dalam sikap dan tingkah laku yang benar. Jadi, ketika ayah kita mendidik kita, atau mungkin bagi kita itu marah untuk kita, tapi untuk sesuatu tujuan yang baik untuk membenarkan tingkah laku kita, kita nggak boleh marah. Kita harus menerimanya dengan baik. Nah, kita diajak untuk dapat mendengarkan didikan seorang ayah dan tidak menyia-nyiakan ajaran seorang ibu yang bermanfaat bagi kita. Ayo, terdapat dalam mana ayat kitab mana itu tadi? Ya, benar sekali. Mendengarkan didikan seorang ayah dan tidak menyia-nyiakan ajaran seorang ibu terdapat dalam kitab Amsal 1 ayat 18. Hebat ya teman-teman semua. Nah, di akhir pelajaran kali ini, Bunda berpesan, setiap ajaran dan didikan yang dari orang tua merupakan pedoman yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, setiap ajaran dan didikan orang tua sangat bermakna kepada kita. Dan jika kita laksanakan dengan baik, merupakan salah satu sikap kita hormat kepada orang tua.